Salam Jambore GTK 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada dasarnya setiap siswa terlahir unik. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk dalam gaya belajar siswa. Begitu pula yang terjadi di sekolah yang saya ajar. Ada yang lebih suka belajar secara visual. Ada juga siswa yang menyukai gaya belajar auditori dan juga kinestetik. Ketidakcocokan antara metode pengajaran yang digunakan oleh guru dengan gaya belajar peserta didik dapat menyebabkan hambatan dalam aktivitas pembelajaran. Lalu, tahap-tahap seperti apa yang saya lakukan untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Terdapat 3 tahap dalam pembelajaran berdiferensiasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pertama, yaitu melakukan tahap pra-pembelajaran dengan melakukan konsultasi dengan guru bimbingan konseling, survei gaya belajar, diagnostik tes pada mata pelajaran, dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Langkah berikutnya, guru menyiapkan konten pelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Sebagai contoh, dalam pembelajaran teks narasi pada pelajaran bahasa Indonesia, saya menyiapkan cerita bergambar. Kemudian saya juga menyiapkan audio berupa cerita dari salah satu legenda di Indonesia dan juga menyiapkan teks berupa dialog. Tahap berikutnya, guru harus menyiapkan proses pembelajaran di kelas yang bervariasi agar peserta didik dapat berproses di dalam kelas dengan baik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Namun sebelum masuk konten pelajaran, ajaklah peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas agar proses pembelajaran menjadi efektif. Kemudian ciptakan konsentrasi dengan melakukan ice breaking. Lalu masuklah ke proses pembelajaran. Pada tahap ini, peserta didik duduk secara berkelompok dengan anggota yang memiliki gaya belajar sejenis. Kelompok visual membaca teks cerita naratif berupa cerita bergambar. Kelompok audio dapat memutar pembacaan cerita melalui salah satu gawai di kelompoknya. Lalu, untuk kelompok kinestetik mendapatkan cerita dalam bentuk dialog sehingga mereka dapat mempraktikannya. Pada bagian akhir dalam sebuah proses pembelajaran di kelas, guru memberikan kepada peserta didik untuk memilih produk yang ia kuasai dalam pembelajaran tersebut. Peserta didik diberi kebebasan untuk menampilkan produk akhir. Untuk kelompok visual, mereka dapat menampilkan presentasi berdasarkan pemahaman isi cerita. Kemudian untuk kelompok siswa yang mendengarkan cerita dari audio, dapat menceritakan ulang dengan gaya bahasa yang lebih sederhana. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, mereka dapat menampilkan cerita melalui bermain peran atau role play. Penilaian dapat dilakukan saat proses pembelajaran. Selain itu, pada akhir pembelajaran, lakukanlah refleksi. Kegiatan ini sangat penting. Karena melalui refleksi, guru dapat memberikan umpan balik untuk peserta didik. Umpan balik yang spesifik dapat merespon peserta didik untuk melakukan perbaikan sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Tahapan akhir adalah pasca pembelajaran. Saya melakukan refleksi pribadi untuk mengevaluasi bagian mana yang telah berhasil dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Demikian pengalaman yang dapat saya bagikan. Salam GTK Hebat Jambore 2024.